penyalur petir. Ini grounding instalasi penyalur petir. Yang mana nanti kegiatan Bapak TOT adalah tidak ada dalam satu silabusnya. Yang mana Bapak mungkin nggak langsung mengerjakan di sisi prakteknya, tapi Bapak kan nanti mungkin sebagai bagian pengawasannya atau sebagai bagian salah satu membuat sistem perencanaan. Nah, tujuan daripada instalasi petir gunanya adalah dia mengamankan sebuah bangunan beserta isinya. Petir ini kan sebetulnya sebuah fenomena alam. Ini sekilas sedikit lah ya. Kalau nanti takutnya nanti asesmen, asesor bertanya seperti itu, karena saya juga orang asesor juga. Takutnya asesor bertanya, apa sih fungsi daripada instalasi, tujuan dari kita pasang sebuah instalasi petir? Tujuan kita pasang instalasi petir adalah mengamankan bangunan beserta isinya. Yang mana petir ini sebuah fenomena alam. Terjadinya petir itu di awan ketiga sebenarnya. Kalau kita bicara kupas tuh di dalamnya gini, saya kulit poinnya aja. Awan ketiga kalau di atas tuh awan pertama isinya adalah proton, kedua neutron, yang ketiga proton dan neutron. Dan proton neutron ini saling bertabrakan karena akibat dari dorongan sebuah angin udara di awan. Beradu dan dia mengeluarkan sebuah percikan api atau ignition arc-nya. Seperti seolah-olah kalau kabel DC plus sama minus Bapak gabungin strike mengeluarkan sebuah percikan api. Nah, si petir ini adalah menghasilkan sebuah tegangan, yang mana tegangannya bisa dibilang arti katakan tegangan DC bisa, karena disebutnya tegangan beda potensial atau tegangan impuls. Dikatakan DC miliampere bisa juga, tapi umumnya adalah sebagai DC. Umumnya rata-rata 60% DC, sisanya bisa dibilang AC, bisa dibilang DC. Nah, tegangan yang dihasilkan itu bisa bervariatif. Maksimal hasil penelitian pakar ahlinya hingga sampai 25.000 volt. Serem banget kalau 25.000 volt, Pak. Kita kena 110 aja udah kejam. Apalagi sampai 25.000 volt. Hasil penelitian daripada pakar ahli. Kalau bicara temperatur sampai 30.000 derajat Celcius maksimal. Itu penelitian pakar ahli. Bicara daya sampai 55.000 watt per jam. Bicara arus 200.000 ampere. Makanya kalau kena petir antara dua, Pak. Kalau kita selamat jadi sakti, kalau nggak selamat wabilah taufiq walhidayah kan gitu. Kalau kita selamat kan kejadian kayak Ponari gitu kan, jadi sakti kan gitu. Pernah ada viral seperti itu. Oke, jadi kita petir ini dia pada saat dia membuang ke bumi, dengan kita pasang instalasi petir terbagi ada dua. Yang satu sistemnya disebut konvensional, yang modelnya kayak tembaga tok di desa itu disebutnya konvensional. Yang kedua elektrostatik, bentuknya model kayak gitu ya. Nah, kalau konvensional tuh dia pengamannya hanya sudut 112 derajat. Dari Bapak pasang ketinggian dari ujung poinnya ini kita tarik ini 112. Itu ada perhitungan yang namanya disebut perhitungan bujur sangkar pasti ketemu. Biasa kalau orang perencanaan nanti ketemu. Kalau yang ini disebut radius. Radius itu tergantung Bapak beli tipenya. Apakah Bapak beli tipe yang 80 meter, 100 meter, 120, bahkan 150, bahkan ada yang 200 meter. Tergantung Bapak jenisnya. Kayak kendaraan aja. Kendaraan kan ada yang tipe G, tipe E segala macam gitu. Nah, alat itu radius itu kayak payung, Pak. Logikanya jadi kalau kita tinggiin ya kayak payung aja. Tapi kita harus hitung juga. Bukan berarti makin tinggi nanti radius semakin besar, enggak. Kayak Bapak pakai payung kan. Kalau Bapak pakai payung, Bapak tarik atas gini, akhirnya malah kena kaki. Tapi Bapak payungnya Bapak turunin, akhirnya malah nggak kena kaki. Radius itu kayak gitu. Karena dia masuknya pi kuadrat. Oke. Nah, ya. Ini kita break dulu, nanti abis saat akhir lanjut lagi pos terakhir. Ya, ini bisa satu paling 10 menitan lah ya, Pak. Oke, jadi itu Pak ya. Jadi tugas ini adalah ada salah satu silabus juga dalam kegiatan sebuah BNSP. Karena nanti khawatir saya asesornya macam-macam nanyanya. Gitu. Bapak udah belajar listrik, apa tuh petir? Nah, kita udah jelas. Petir untuk mengamankan bangunan gedung beserta isi. Dengan tujuan kita masang petir itu. Jadi biar kita tidak terjadi sebuah sambaran. Sambarannya sangat besar sekali. Nah, yang sekarang dipakai di Astra adalah sistem elektrostatik. Nah, itu ada urutannya air terminal dan konduktor sampai ground loop. Nah, sekarang kita ngeceknya adalah pertama seharusnya instalasi dulu. Yang benar adalah instalasi nggak boleh sampai katakan ini kan terlalu jauh nih, tiangnya di sana tuh, tapi grounding di sini. Sebenarnya kalau secara peraturan ini tiang jarak antara grounding ke sini ya itu maksimal 3 sampai 5 meter. Itu jauhan. Petir kan cuma gini doang, gitu. Nah, harus buang, dia cari tanah yang secepatnya mau buang ke tanah. Kalau ini kan jauh, jalan-jalan dulu Pak. Takutnya ngopi di situ. Kita bayar induksi. Kalau lagi nongkrong itu enak-enak, potong itu ada apa nih kayak ada gigit. Takutnya induksi itu. Ya. Terus buang secepatnya.
Kan kita tujuan kita udah jelas, tujuannya adalah mengamankan bangunan dan kita tahu fungsi berarti kita harus tahu dengan membuang segera yang terjadi beda potensial. Nah ini itu udah ketemukan saran satu. Yang kedua, nah kita mengukur alatnya ada 2 alat ukur yang digunakan. Kita mengukur grounding ini, nilai resistan tanah. Secara peraturan di Permenaker nomor 289 itu maksimal 5 ohm. Kalau Bapak Astra katanya pakai NPH. Kalau NPH pakai 780 sama maksimal 5 ohm. Kalau Bapak pakai YC 62305 sama 5 ohm. Bapak mau pakai standar yang British N2620305 sama 5 ohm. Bapak standar NFC yang 17102 sama 5 ohm. Standar itu maksimal, nggak boleh di atas itu. Kalau di atas itu berarti nggak salah. Jadi kalau orang besok kasus menanya, emang kalau standar grounding berapa maksimal? 5 ohm maksimal. Oke, sekarang cara ukurnya ini nama alat yang mana kabel hijau sebagai untuk tarik menuju angka daripada grounding. Udah pasti yang hijau. Yang kedua, kabel warna kuning. Warna kuning agak jarak dekat. Jarak maksimal antara grounding dengan warna kuning itu adalah maksimal 5 meter. Bapak misalkan di sana mentok, Bapak boleh mundurin tapi minimal 3 meter. Tidak boleh lebih. Begitu juga kabel merah. Kabel merah terhadap hijau itu maksimal 10 meter. Karena sesuai dengan panjang kabel 10 meter. Ternyata di sana mentok ada tembok, Bapak mundurin boleh, itu minimal 5 meter. Dari ini terhadap 5 sampai 6 meter. Kabel merah, jadi kan ini ada busur-busur besinya tuh, yang ada ke tanah. Jadi jepitannya tuh, nanti dari sini ada aja. Oke. Nah, ini pengukuran ada 3 pengukuran. Pengukuran pertama sudut lurus, pengukuran kedua 30 derajat, pengukuran ketiga 60 derajat. Nah, kita cukup pengukuran sekali aja sudut lurus. Oke. Nah, udah Bapak tancapin semua. Itu kabel warna kuning sudah, merah sudah. Nah, sekarang kita tinggal ukur, Pak. Oke, Pak. Merah sama kuning nggak boleh dipisah ya? Harus dipisah. Nggak, maksudnya merah di situ, kuningnya ke sono. Sebaiknya nanti ketemu nilai R-nya nggak real resistannya. Gitu. Karena kan setiap tanah pro tanah beda-beda. Tapi arahnya kemana aja? Boleh di sana, dua-duanya boleh di sana gitu? Iya, boleh. Pokoknya yang penting pertama sudut lurus, nanti harus barengan yang kuning di merah. Kalau Bapak 30 derajat, Bapak geser gini 30. 60 Bapak geser lagi 60. Biar ketemu row tanahnya, R-nya nanti kalau dalam hitungan elektronika kan cuma Kirchhoff 2. Jadi R-nya baru ketemu. R secara paralelnya. Sorry, ini salah saya. Oke, sekarang kita tinggal alat. Nah, cara ngukurnya Pak? Oke, Pak Wendy ya. Oke, Pak Wendy, sekarang taruh di posisi up voltage dulu. Voltage. Nah, Bapak tekan push, ambil putar di kunci. Tekan kunci. Nah, ini up voltage tujuannya apa? Kita ingin mengetahui apakah tanah yang kita ukurnya ada tegangan. Takutnya ada kebocoran tegangan. Kalau nilai ini kan 0, Pak, berarti aman. Maksimal adalah 5 volt. Kalau lebih dari 5, sebenarnya kalau standar di IE sampai 10. Kalau saya lebih senang di 5 aja, standar SNI. Kalau lebih daripada 5 volt, berarti ini kan ada lampu taman nih. Nah, khawatirlah kabel por lampu taman ada bocor. Jangan Bapak terusin. Kalau Bapak terusin bahaya, ada arus sisa nanti di sini. Bapak pegang kayak ada semut-semut kayak terus itu. Nah, itu berarti Bapak tinggal bisa laporkan bagian maintenance, ini kabel ada yang bocor. Nah, ini aman nih, udah 0, berarti tidak aman. Nah, Bapak ini dinormalkan dulu. Oke. Nah, sekarang Bapak taruh di 20 ohm. Cukup satuannya 20 ohm. Nah, Bapak terus lagi tekan kunci. Oke, berapa ohm nih Pak? Hasilnya 0,96. Nah, berarti bagus. Maksimal adalah 5. Gitu dong. Grounding. Jangan sampai lebih daripada 5 ohm. Dan biasanya kalau setiap kantor atau industrial tergantung pada end user. User itu biasanya dibikin, udah saya maksimal 1 ohm ke 2 ohm, itu boleh Pak bebas. Ke tempat Bapak kan maksimal adalah 2 ohm. Lebih dari 2 ohm, kasusnya kan ada padam gitu, harus direvisi atau diperbaiki. Kalau kantor-kantor bank rata-rata minta 1 ohm. Yang kantor-kantor bank Bapak kerja sama Bapak kan rata-rata minta maksimal 1 ohm. Kalau nggak 1 ohm, di atas 1 ohm pasti dia marah. Itu peralatan dia karena ada peralatan server. Meskipun server mereka sudah dikasih proteksi karena ALS.
Sip, Pak. Ketebalan kabel grounding ini berapa mili, Oh, Pak? diameternya. Iya. Untuk diameter itu ada dua standar. Yang pertama standar SMI, yang kedua standar IEC. Ini namanya kabel disebutnya bond conductor atau disebutnya kabel BSCC. Orang umum bilangnya BC, tapi seharusnya BSCC. Bar Stranded Copper Conductor. Kabel ini menurut Bapak kabelnya telanjang. Kalau kita pakai multitester kan ada, kalau ini kabel kita giniin bunyi kan ya. Kalau kita taruh posisi di continuity kita giniin bunyi nit gitu kalau kabel telanjang. Nah sekarang misalkan ini kabel telanjang ini kita tempel gini, bunyi nggak menurut Bapak? Nggak bunyi, karena ada coatingnya. Jadi nggak usah khawatir. Atau orang, wih kabel telanjang ngeri sedap, tapi kita disitu enggak, karena ada coating. Karena kalau di coating gitu, kayak yang tadi Bapak sampaikan, nggak mungkin ada induksi. Takutnya ada kebocoran, Pak. Cuma kebocoran karena coatingnya kebuka. Kita buka segala macam, kita khawatir itu. Karena kan kalau di sini kan bekas disikat kawan segala macam, bersihin buat ngukur ini. Kayak tadi kan dibersihin dulu, kan kupas tuh. Karena kalau kita ngukur ini harus kita kupas dulu, Pak. Ini nggak bisa ada coatingnya, kita jepit ini nggak baca. Kita kupas dulu coatingnya baru kita jepit. Jadi ini aman. Ukurannya adalah kalau standar SMI maksimal 50 mili. Kalau kita bicara YC 35 mili. Misalnya Bapak mau pakai kata Pak Budi, masa pakai 35 aja Bapak nggak apa? Nanti kita punya standar. Standar itu ada 3 Pak dipakai. Standar nasional, standar internasional, sama standar pabrikan. Bapak boleh pakai 3. Selama itu ada standar. Kita bicara temperatur. Bapak cari di standar nasional sama internasional, nggak bakal ketemu Pak. Standar kabel ini kemampuannya berapa derajat, berapa derajat, ada itu nanti standar pabrikan. Gitu. Iya, nggak ada. Makanya kita boleh pakai 3. Listrik tuh begitu Pak. Jadi listrik nggak bisa. Wah ini Pak standarnya nggak bisa nih, ini standarnya harus pakai, nggak bisa. Kita ngikutin situasi lingkungan. Selama itu bisa dipakai, oke, tepat, dan standarnya ada, go. Ya, ada pertanyaan lagi? Aman sudah ya? Udah clear ya? Untuk negara grounding, installasi petir, segala macam. Ya, nanti bisa lah kalau ada apa-apa nanti